Fix A1. Sintayong diperpanjang kontraknya, akan tetapi perdebatan sengit di tubuh PSSI di Exco-nya ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Kebetulan saya juga punya teman sih yang berkecimpung dan bekerja di lingkungan PSSI. Jadi ayo kita simak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang masih setia menonton channel saya. Meskipun channel saya ini nggak bermutu, tapi saya berusaha untuk menyampaikan apa yang ada di dalam isi konten saya ini bukan hanya berita hoax, tapi berdasarkan realita dan referensi-referensi yang sebelumnya saya pelajari. Oke, kembali lagi di sliding tackle-nya Cak Ruri. Kemarin ketika para timnas melakoni latihan perdana untuk persiapan melawan Brunei Darussalam, Coach Sintayong ada pembicaraan secara instan, secara deket banget dengan Erick Thohir untuk membicarakan tentang perpanjangan kontrak. Kita tahu beberapa waktu lalu banyak sekali media yang menyinggung bahwa Sintayong akan diperpanjang kontraknya, tapi saya tetap belum berani untuk membuat konten tentang perpanjangan kontrak Sintayong ini karena saya belum mendapatkan berita A1. Tapi kali ini karena saya sudah mendapatkan berita A1 dan ini benar-benar fix, maka saya memberanikan diri untuk membuat konten ini. Oke? Yang pertama kita perhatikan, sebenarnya saya itu sudah ngerasa, padahal untuk Sintayong kontrak kerjanya sebagai pelatih tim nasional itu berakhir pada Desember. Tapi kenapa kok masih disuruh menukangi timnas untuk Piala Asia pada tahun 2024? Itu yang saya bingungkan. Tapi ya nggak masalah. Tapi setidaknya itu ada titik terang bahwa sebenarnya timnas Indonesia ini masih benar-benar membutuhkan tangan dingin Sintayong. Kenapa kok Erick Thohir ataupun PSSI ini harus mempertahankan Sintayong? Jawabannya simpel dan sederhana banget sih sebenarnya. Kalau kita melihat progres peningkatan tim nasional Indonesia, kita bisa lihat pada pertandingan SEA Games kemarin. Pada pertandingan tersebut kita sudah bisa menonton sebuah tim nasional yang mempunyai mental yang kuat banget. Ketika babak semifinal, lagi-lagi saya mengulang, ketika ketemu dengan Vietnam, Indonesia sudah sangat tidak diuntungkan dalam pertandingan tersebut. Adanya pemain yang terkena kartu merah. Akan tetapi kita bisa melihat mental pemain sangat luar biasa. Tetap konsisten dari awal sampai selesainya pertandingan tersebut. Kedua, fisik. Ketika semifinal, ketika final melawan Thailand, kita sama sekali tidak menjumpai fisik para pemain Indonesia yang menurun. Jelas. Bahkan 2 kali 45 menit masih ditambahin babak perpanjangan waktu 2 kali 15 menit, fisik pemain Indonesia tetap stabil. Itu contoh konkret hasil dari gemblengan Sintayong. Kemudian kita berbicara tentang intelijensi. Pola permainan Indonesia sudah sangat berbeda sekali dengan timnas-timnas yang terdahulu. Kalau timnas terdahulu kita selalu mampu untuk membaca arah bola penyerangan itu seperti apa. Tapi ketika di bawah naungan Sintayong banyak sekali perubahan strategi di setiap pertandingan. Dalam satu pertandingan itu pun Sintayong mampu merubah strategi sampai 3 kali. Bayangkan, gila nggak? Karena Sintayong ini sangat mampu membaca arah permainan lawan dan mampu mendeteksi karakter pemain-pemain yang ada di timnas tersebut. Sehingga Sintayong akan meracik sesuai dengan strateginya dan sesuai kemampuan pemainnya. Itu. Berikutnya, Sintayong kenapa kok memang harus diperpanjang?
Karena Sintayong sudah mampu merubah paradigma sepak bola yang ada di Indonesia. Terutama itu tadi. Mungkin saat ini Sintayong mencoba untuk menambahkan menu. Jika kita sering membicarakan tentang kedisiplinan, tentang fisik, tentang mental, tentang strategi, tentang taktik, tentang kemampuan para pemain itu, maka di sini Sintayong mulai menerapkan yang namanya sepak bola cerdas, sesuai apa yang diterapkan di Korea Selatan dan juga di Jepang, sehingga mereka mampu selama bertahun-tahun ini selalu menjadi finalis Piala Dunia. Oke lah, saya ini sebenarnya bukan dari pendukung Sintayong ataupun pendukung pelatih-pelatih lokal yang ada di Indonesia, tapi saya ini adalah pendukung tim nasional Indonesia. Secara otomatis siapapun orangnya, siapapun pelatihnya, jika dia memberikan perubahan yang bagus untuk persepak bolaan Indonesia khususnya tim nasional, maka saya akan mendukung 100%. Sekarang kita perhatikan masalah naturalisasi. Hong Kong kali ini lolos sampai ke perempat final. Semifinal. Apakah ini bukan sejarah baru buat Hong Kong? Karena sampai menembus babak semifinal. Bayangkan sekelas Iran dibantai sama Hong Kong. Kenapa? Karena di Hong Kong itu juga sudah mulai menerapkan naturalisasi. Di dalam tim Hong Kong, kipernya naturalisasi, backnya naturalisasi, gelandang serang, gelandang bertahan juga naturalisasi. Apakah nggak ada perubahan? Ada perubahan. Kenyataannya Hong Kong sampai pada babak semifinal Piala Asia atau Asian Games, bukan Piala Asia. Jadi dari sini sebenarnya kalau kita berbicara subjektif, maka saya sejujur-jujurnya Sintayong harus dipertahankan. Maka dari itu, kalau menurut saya ini memang fix A1. Teman saya telepon kemudian mengatakan bahwa Sintayong bakal diperpanjang kontraknya entah 1 tahun atau 2 tahun. Yang jelas sampai Piala Asia ini selesai, Sintayong akan dipertahankan dan akan ada perpanjangan kontrak. Jadi ini fix ya, bukan berita hoax. Kalau kita sering melihat di media-media bahwa Sintayong diperpanjang, Sintayong diputus kontraknya, maka saya nggak pernah membuat konten seperti itu. Tapi hari ini saya benar-benar membuat konten bahwa Sintayong A1 diperpanjang kontraknya. Dan ini kemarin sebenarnya masalah perpanjang kontrak Sintayong ini ada perdebatan sengit di tubuh Exco PSSI-nya. Ada beberapa orang yang benar-benar menolak untuk perpanjangan Sintayong. Kenapa? Karena Sintayong gagal membawa trofi Piala AFF. Oke? Tapi kali ini Erick Thohir berpikir cerdas, tetap memperpanjang Sintayong. Oke, tetap dukung Timnas Indonesia untuk menjadi juara berawal dari pondasi yang kuat. Salam sehat, salam waras, Timnas juara. Sintayong diperpanjang kontraknya, tapi ada perdebatan sengit antara Exco PSSI. Ada yang menolak, ada yang memberi